Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan kita nikmat kesehatan, terutama kesempatan termasuk di dalamnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berhimpun bersama untuk melanjutkan kajian kita. Kajian kita pada pelajaran ke-22 kita membahas dengan tema at-ta'atu wal khudu. Dan dari aspek kebahasaan, kita sudah membahas tentang fi'lul amri. Ya, dua-dua kita bahas tentang fi'lul amri, bagaimana proses perubahan bentuk sehingga menjadi fi'il amr seperti yang kita temukan di dalam banyak kutipan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian dari usaha kita meneladani beliau, mencoba memahami kalamullah menjadi modal untuk kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin untuk terus berusaha bersama-sama meningkatkan keterampilan kita memahami bahasa Arab, terutama pada pengembangan keterampilan membaca. Untuk itu, mari Ibu Bapak sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Zidna ilman zidna nafi'an warzuqna ilman fahma wasi'an warzuqna birahmatika ya fahman arhamar wasi'an rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan latihan kedua ini ya. Setelah pada latihan yang pertama kita berlatih menerjemahkan beberapa kutipan ayat Al-Quran dengan memperhatikan fi'il amr yang ada pada ayat-ayat tersebut. Latihan kita yang kedua ini, Ibu Bapak sekalian, terbagi menjadi 4 bagian. Ya, terbagi menjadi 4 bagian. Bagian hamzah yang akan kita latihkan ini adalah beberapa kutipan. Di sini ada beberapa kutipan ayat Al-Quran. Yang pertama dari surat Toha, kemudian berikutnya dari surat Ad-Duha. Menggunakan kata dengan dasar a'ta yu'ti. Kata a'ta yu'ti ini adalah kata yang kita pahami dari tanmiyatul mufradat yang pertama. Yaitu dari ungkapan wa barik li fi ma a'tait. Itu yang akan kita bahas pada latihan hamzah. Latihan ba pada bagian kedua ini kita akan memahami beberapa kutipan ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata kunci qada yaqdi. Ini adalah kata yang kita pelajari
pada tanmiyatul mufrodat yang kedua. Itu yang dikembangkan dari ungkapan syarra ma qadaita. Syarra ma qadaita. Ada kata qadaitanya. Itu yang akan kita pahami, akan kita kaji pada latihan yang ba. Kemudian pada latihan yang jim, ya ibu-ibu, bapak sekalian semua, kita akan berlatih memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata kunci, yaitu kata azza, ya'izzu, izzah, aziz. Tanmiyatul mufrodat yang ketiga. Itu azza, ya'izzu, izzah, tanmiyatul mufrodat yang ketiga. Kemudian yang terakhir ini, yang terakhir, ya, latihan dal pada pelajaran kita ini akan memantapkan pemahaman kita terkait dengan makna dasar yang kita pahami dari ungkapan ta'ala. Ta'ala yang merupakan kata yang kita bahas pada tanmiyatul mufradat nomor keempat, yaitu Rabbana wa ta'alaita. Jadi lengkap ini latihan kita dari a'ta yu'ti, kemudian qada yaqdi, azza ya'izu, kemudian ta'ala, dan seterusnya. Baik, hari mudah-mudahan kita bisa memahami kandungan makna ayat-ayat yang akan kita kaji secara optimal. Kita mulai, ibu-ibu, apa sekalian, dengan membahas latihan yang pertama, yaitu memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kata kunci atau yu'ti. Ya, kata kunci atau yu'ti. Mari ibu-ibu, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad uhiya ilaina kadzdzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala ma ya Musa. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Iya, itu dia ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian, kata ya itu ada kata a'ta, bentuk madinnya pada surat Toha, kemudian yu'ti, ya, kemudian yu'ti itu adalah bentuk mudhari'nya. Bentuk mudhari'nya kita temukan di dalam surat Ad-Duha. Silakan diamati kembali ibu-ibu, bapak sekalian. Umpama ada kata yang terlewat, ada kata, ada ungkapan yang terlupakan, itu yang kita bahas terlebih dahulu. Ada? Dari saya Fatardo, Pak. Iya, baik. Yang lain ada? Tidak, Pak, dari saya. Oke, baik ya. Dari Bu Ida? Ada, Pak. Bu Ida, aman Bu Ida? Aman, insya Allah. Iya, baik. Bu Fatimah? Insya Allah, Pak Guru. Oke, baik. Bu Yurlis, bagaimana Bu Yurlis dan Bu Des? Insya Allah. Saya, oke bagus ya. Bu Des, bagaimana Bu Des? Insya Allah. Oke, bagus. Ini Bu Des, tawalla, apa maknanya tawalla Bu Des? Tawalla. Iya.
Mana sih? Di ujung ya, di ujung ya, di baris pertama coba lihat di ujungnya ada ungkapan tawalla. Awal, awal, awal. Menu. Awal, apa ya? Lupa. Awal. Berpaling kali Ustadz ya? Iya, oke bagus ya. Kemudian Bu Yurlis, ini ada kata kholqohu. Apa maknanya kholqohu? Khalqahu. Mana khalqahu? Di akhir surat Ciptaannya, Toha. ciptaannya. Apa maksudnya ciptaannya? Apa ya? Khalqah, khalqah, khalqahu. Apa maksud ciptaan di situ? Segala Ibu-ibu yang lain apa ininya pemahamannya maksudnya kholqohu di situ apa Bisa, maknanya bisa maksudnya gitu. makhluknya Pak Guru. Makhluknya, Bentuk bentuknya. kejadian, bentuk kejadiannya. Kholqohu coba diamati ya diamati ya kholqohu di situ sebagai bagian dari kalimat kalau kita amati dari qala rabbuna itu posisinya sebagai apa kira-kira Ibu Bapak sekalian? Em, Pola perintah. posisinya Holkonya ya Pak Guru ya. Iya, iya. Pola Jadi objek katakanlah. ya Pak Guru. Objek, Pak Guru. Oke, objek dari Objek dari Jadi, akto. akto. Oke, akto apa maknanya? Akto berarti memberi. Iya. Telah Yang memberikan. memberi Telah memberi. siapa? Allah. Allah. Iya. Allah. Allah memberikan segala sesuatu. apa gitu? sesuatu. Memberikan apa? Segala sesuatu. Segala Kullu sesuatu. syai'in. Segala sesuatu. Segala Kulla semua setiap. Memberikan ciptaannya, apa? semua makhluknya. Memberikan apa? Segala bentuk kejadian. Apa itu? Maksudnya segala bentuk kejadian itu kira-kira gimana maksudnya? Segala Oh, sesuatunya. memberi dari untuk membantu Kalau pengertian saya semua ciptaannya atau semua makhluknya. Setiap makhluknya. Memberi setiap apa-apa yang terjadi. ya juga ya. Hanya Kalau itu harusnya objek. Ya, ini ya ibu-ibu apa sekalian, ini apa maksudnya di sini ya? Itu penjelasannya diberikan apa? Ada akal, diberikan insting, naluri. Nah, diberikan apa? Ada diberikan kodrat alamiah untuk kelanjutan hidupnya masing-masing. Ya, gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah berarti ini ciptaan utuh, keseluruhannya. Kalau di sini kulla syai'in ya, kulla syai'in berarti bukan hanya kepada manusia ya. Berarti bukan hanya kepada manusia kalau kulla syai'in. Sehingga kalau untuk manusia ada akal, ya Allah memberikan akal. Untuk binatang Allah memberikan insting. Nah, kemudian untuk makhluk lain yang kita sebut dengan benda-benda mati itu diberikan bentuk ciptaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Iya, baik. Sebentar dulu. Oke, baik.
Terima kasih Ibu, Bapak sekalian yang tadi sudah turut berbagi pemahaman terkait dengan beberapa makna kata kunci pada surat Toha 48 dan 50. Nah, berikutnya ada pertanyaan tadi dari Pak Hamid yaitu Fatardo. Kita bisa mulai mencoba mengenali maknanya dengan menggunakan apa yang kita sering istilahkan dengan ilmu potong. Itu coba diamati kira-kira kata tersebut itu satu potong, itu apakah satu kata atau itu gabungan dari beberapa kata. Gabungan dari beberapa kata, Pak Guru. Ya, baik. Ada berapa dalam dugaan Bapak? Ada 2. 2. Bagus. Apa yang pertama, Pak? Fa, Oke. Lalu yang kedua? tardo. Oke. Ketika membaca kata tardo, kira-kira ini bentuk berapa? Bentuk 2. Oke, bagus. Kalau dia bentuk 2, itu bisa kita kenali dari keberadaan. Huruf ta di depan. Oke, bagus. Jika taknya tidak diikutsertakan, maka yang akan tersisa adalah Huruf ro dan huruf bo dan alif. iya, baik. Nah, kalau sudah begini, maka coba kita lihat ya. Do itu setelah do, itu huruf apa? Alif. Alif. Berarti dia kira-kira bacanya panjang ya, kalau begitu ya. Tarbo. Kalau Ya. panjang berarti naik ya. Iya. Ya. Nah, kalau kita mau nanjak ya, mau naik, ada tanjakan, kira-kira gigi mobil kita itu dalam posisi gigi atas apa gigi bawah? Gigi bawah. Ya, berarti roknya kira-kira kalau gigi bawah jadinya apa? Oh, jadi ri gitu. Ri. Maksudnya gigi bawah jadi menjadi kasroh gitu, Pak Guru. Ya, bagaimana kira-kira kalau gigi bawah kasroh? Jadi ri. Nah, oke, terus digabung dengan yang sudah ada? Ridho. Iya, kira-kira kalau udah sampai di situ apa bisa diprediksi maknanya? Ya. Jadi Bisa? ridho. Saya tadi udah menduga itu sebenarnya ridho, tapi dalam hal ini fatardo itu berarti sampai kamu ridho gitu ya Pak Guru. Kalau sampainya dari Dari mana fa-nya itu. dipahami ridho di tardo? Di tardo akan berarti kan, karena dia masih apa namanya bentuk Ya, 2. ya. Iya. Iya. Oke. Jadi akan berbeda ya ketika apa namanya? Akan berbeda ketika pertanyaannya adalah fatardo secara keseluruhan atau fa-nya saja. Kalau pertanyaannya fa saja, maka itu seperti biasa ya cara kita mengenalinya. Seperti biasa cara kita mengenalinya yaitu gitu. Apa ilmunya gitu. Fa itu coba dikenali jenis katanya apa? Huruf. Iya, jenis kata tidak ada istilah huruf ya kalau di kita. Harf. Karena apa? Karena huruf itu belum menjadi kata. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang jenis kata di kita ya, kalau di tempat lain ya tidak apa-apa ya. Tempat lain orang punya pemahaman sendiri, tapi kalau di sini pemahaman kita bahwa huruf itu belum menjadi kata. Sementara kalau kita bicara tentang jenis kata, berarti dia sudah berbeda, berpindah statusnya dari huruf menjadi kata. Supaya tidak membingungkan kita antara dia sebagai huruf atau sebagai kata, kita sebut dia dengan harf. Harf. Ya. Apa yang kita pahami tentang harf? Kata harf itu apa yang kita pahami? Dia tidak mempunyai arti kecuali digabungkan dengan yang kata. Maka nanti kira-kira cara memahaminya adalah kita akan amati makna keseluruhan
berdasarkan itulah kita akan punya gambaran prediksi kira-kira apa ungkapan yang cocok dengan melihat konteks secara keseluruhan. Sementara ini apa yang Bapak sudah miliki? Eh, Kalau dari konteksnya wala sauf fayutika rabbuka fatardo itu berarti hingga engkau ridho gitu deh Iya, baik. kira-kira. Maka bisa eh, apa? Kita punya kata hingga, kita punya ungkapan-ungkapan lain yang bermakna hingga. Oke, Itu. baik. Baik, Pak Baik. Guru. Ya, Nah, gitu ya. terima kasih, Pak Guru. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita pahami secara lengkap. Sekarang tinggal kita lengkapi lagi ya. Kita tinggal lengkapi makna secara keseluruhan. Untuk bagian pertama tadi, karena Bu Des tadi sudah berbagi pemahamannya tentang tawalla, jadi supaya tidak nanggung dipersilakan Bu Des. Itu bagian pertama, inna sampai tawalla. Kemudian berikutnya kola, ya, kola dan sebagainya itu nanti bisa dilanjutkan dengan Bu Ida sampai ya Musa. Kemudian yang terakhir ini tadi Bu Yurlis ada sudah berbagi pemahaman dengan kita bersama dengan kita tentang kholqohu. Jadi bisa sekaligus dilengkapi maknanya. Silakan Bu Des. Dibuka dulu Bu Des mikrofonnya. Lupa. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Iya, bagus. Silakan Bu. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu pada siapapun yang mendustakannya. Sudah? Udah, Ini diawali dengan ungkapan apa, Bu Des? ya? Ungkapan pertamanya apa? Sungguh. Ungkapan pertamanya apa, Bu? Yang inna, Ustaz. Ya, betul. Apa ungkapan pertamanya di situ? Sungguh telah diwahyukan. Mohon maaf, Bu Des. Maksud saya ungkapan itu ayatnya, bunyi ayatnya, Oh. awal ayatnya, kata di awal apa bunyinya? Inna. Oke. Itu Ibu mengamatinya itu panjang atau pendek nunnya? Panjang. Oke. Apakah kalau dia pendek dan panjang itu punya makna yang sama? Sesungguhnya ya, sungguh ya. Kalau yang panjang ya Ustaz ya. Iya, kan beda ya dengan yang pendek ya. Ya. Kalau yang biasa, yang pendek kan bisa bermakna sesungguhnya. Namun di sini agak panjang nih. Apa sih ya? Sesungguhnya. Sesungguhnya gitu Ustaz, Pak Guru. Tapi ini panjang, Bu Des. Panjang. Nunnya panjang. No. Coba diingat-ingat, Bu Des. Kalau ada nun panjang di akhir, gitu ya. Ada nun panjang di akhir, itu mengindikasikan apa? Apa ya? Bu Des ada buku 1 di situ, Kak Bu Des? Ada. Ya, coba dicek di pelajaran ketiga, Bu Des. Sudah pelajaran ketiga?
Ya, Ya, baik. Apa Ibu lihat ada na panjang di situ? Apa terlihat di situ, Bu Des? Di pelajaran 3 di buku Ibu Tanmiyatul Mufrodat apa isinya di pelajaran 3? karena saya ya rohnya kami. Yang mana sih, Pak Guru? Ya itu tadi yang tadi. Coba ada Ibu Des, ada lihat na panjang di situ. Warna biru mungkin di buku Ibu ada. Yang Robunait. Ya, oke. Ada Ibu lihat na di situ. Ada. Oke. Nah, pada Robuna, Ada. nah itu mengindikasikan apa? Bisa dimaknai apa? Dipahami apa? Nah, di situ. Kami atau kita? Oke, bagus. Berarti sekarang kalau udah dapat ya, nah panjang seperti itu. Kalau inna, maka maknanya menjadi apa? Hmm, Kak, Kalau sesungguhnya tadi, kami. gimana Bu? Mohon maaf, yang tadi diulangi Bu, diulangi tadi apa Bu? Woi, sinyalnya hilang. Nah, susah. Iya, kayaknya sinyalnya putus. Iya. Bu Des. Oke, silakan kalau begitu. Tadi Bu Ida yang menggantikan. Ya, jadi tadinya kola, sekarang ganti secara lengkap. Silakan Bu Ida. Yang inna Pak Guru, Iya, inna qad silakan. apa? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Iya, silakan. Sungguh telah Bu Ida, diwahyukan kepada Bu Ida. ya Tadi ikut tidak diskusi kita tentang na panjang? sesungguhnya kami. Iya, Kami. iya begitu katakan gitu. Tapi dia nanti saya bingung. Sesungguhnya kami Hmm? telah ditujukan kepada kami lagi. Nggak usah diulang-ulang lah kalau udah begitu. Tuh, tinggal maknanya tidak usah diulang-ulang. Kan kalau bahasa Arab ada pengulangan seperti itu kan ada konsekuensi karena antar satu bagian dan bagian yang lain harus selaras, gitu kan? Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak usah diulang-ulang. Apa maksudnya? Misalkan begini, kalau kita mengatakan yakro'u, apa Bu Ida? Yaqra'u. Itu sudah bisa dijawab nggak siapa yang baca? Iya dia. Iya. Terus kalau huwa yaqra'u, apakah dua kali dia membaca? Enggak. Enggak, yaitu bahasa Arab konsekuensinya supaya ada keselarasan antar bagian begitu. Tapi kalau kita pemaknaan kita sekali saja gitu. Sesungguhnya kami telah diwahyukan Udah, sesungguhnya kami telah diwahyukan. udah cukup gitu. Apa maksudnya diwahyukan di situ? Diberi. Nah, oke, bagus. Coba ditambahkan. Gimana jadinya? Sesungguhnya kami telah diwahyukan. Kan tadi udah dijelasin apa maksudnya diwahyukan. Sesungguhnya kami telah diberi. Diberi apa? Beri amplop. Sesungguhnya kami telah diberi wahyu. Nah, udah kan selesai begitu. Nah, coba aja gabung, coba gabung. Sesungguhnya kami telah diberi wahyu bahwa
azab, siksa kepada siapapun yang mendustakan dan berpaling. Nah, kira-kira begini nih, apa yang rasanya nih? Ibu boleh berkreasi di sini ya untuk menunjukkan pemahaman. Ulang lagi ya. Annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Apa tadi? Sesungguhnya Ana sesungguhnya azab ya. bahwa Iya, bahwa apa? bahwa siksaan kepada siksaan kepada Apa itu maksudnya? Siksaan kepada itu berasa paham nggak Ibu berkata siksaan kepada gitu? bahwa siksa Bahwa siksaan kepada, Ibu paham nggak maksudnya siksaan kepada itu? iya, siksaan untuk ya. Oke, Ibu paham apa maksudnya bahwa siksaan untuk gitu? Paham? Maksudnya gimana? Maksudnya siksaan untuk itu maksudnya gimana? Siksaan itu ditujukan untuk orang yang Nah, mendustakan bagus. Kenapa tidak mengatakan ditujukan misalkan? Oh, Kalau bahwa pernyataan itu bermakna demikian. Gitu kan. Boleh saja kita berkata yang lain misalnya bahwa siksaan diberikan. Nah, kan bisa begitu. Bahwa siksaan ditujukan kepada. Nah, bisa begitu. Bahwa siksaan diperuntukkan kepada. Kan bisa berkata begitu. Nah, sebagai bentuk, itulah pemahaman yang kita miliki. Oke. Coba dari awal. Bahwa siksaan itu ditunjukkan untuk orang-orang yang mendustakan dan berpaling, untuk orang yang mendustakan dan berpaling. Ya, udah? Udah. Oke, baik. Lanjutnya. Berarti siapa? Berarti Bu Fatimah, silakan. Oh, yang kola ya Pak Guru. Iya, Kola faman rabbuka ya Musa. diulangi lagi, Bu. Kola faman rabbukuma ya Musa. Iya, Eh, dia berkata, iya, siapakah Tuhanmu, Tuhan kalian kali Pak Guru. Siapakah Tuhan kalian? Maksudnya mungkin bersama Harun kali Pak Guru ya. Siapakah Tuhan kalian ya Musa gitu. Kalian berdua gitu. Oke, bagus. Jadi apa makna kola di situ? Berkata. Iya, berkata di situ apa maknanya gitu? Oh, bertanya, Apa ngomel gitu? Apa bertanya Pak Guru, bertanya. Iya. Iya. Siapa yang bertanya? Siapa Tuhan Musa? Firaun kali. Iya, Firaun ya. baik. Gimana katanya? Oh, Firaun berkata, siapakah Tuhan? Kembali lagi dia. Firaun bertanya gitu Pak Guru ya. Firaun bertanya, siapakah Tuhan kalian ya Musa gitu. Kalian di sini kalian banyak apa kalian dua? Enggak, dua. Yes. Jadi bagaimana bahasa Indonesianya? Firaun bertanya, siapakah Tuhan kamu? Iya, Tuhan kamu berdua ya Musa gitu maksudnya. Baik. Dalam bahasa Indonesia mana yang lebih populer? Tuhan kamu berdua apa Tuhan kalian berdua? Tuhan kalian kayaknya Pak Guru ya enaknya. Iya, itu ya pakai itu sebagai kebiasaan dari orang-orang Indonesia.
Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan kalian berdua ya Musa gitu. Iya, baik. Lanjutnya, silakan Bu Yurlis. Bu Yurlis, masih adakah bersama kita? Pak Guru, Iya, gangguan selamat datang jadi kembali Bu Des. Tadi itu kita berterima kasih kepada Bu Ida yang melanjutkan tadi. Oh, Bu Iya, Yurlisnya makasih Bu nggak ada. Ida. Oke. Tahu-tahu Silakan, itu. siapa yang akan menggantikan posisi Bu Yurlis karena tidak terlihat Bu Yurlisnya? Baik ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalaq khalqahu tsumma hada. Iya. Dia menjawab, Tuhan kami yang telah memberikan segala sesuatu, tadi ciptaan utuh, kemudian ia memberi petunjuk. Iya. Baik. Kalau pertanyaannya begini. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan kepada siapa? Nah, kira-kira ada jawaban nggak untuk pertanyaan itu? Tuhan Tuhan memberikan segala sesuatu, semuanya. Berarti tadi termasuk ciptaan akal itu, Pak. Cipta akal pikiran kan. Kemudian ia juga memberikan petunjuk. Nah, Kita siapa ulangi yang dulu. diberi? Gimana, Pak? Ya, itu dulu. Satu dulu ya. Jawabannya satu dulu ya. Apakah ada jawaban untuk pertanyaan Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan kepada siapa? Nah, gitu. Satu-satu aja jawabannya. Tuhan memberikan apa? Memberikan Iya. petunjuk, Pak. Apa? Petunjuk. Mana yang bermakna petunjuk? Haza. Ada. Yang mana? Haza, Pak. Haza. Ya, haza. Yang mana? Ya. Yang haza. Hada, sorry. Ada. Hada, Pak. Hada. Iya. Memberikan apa? Jawabannya apa? Petunjuk, Pak. Ya, Petunjuk. baik. Yang bermana petunjuk yang mana? Hada. Coba dicek, itu bentuk berapa? Bentuk pertama, Pak. Oke. Apakah mungkin kalau kita mengatakan Tuhan memberikan petunjuk, berarti sebagai objek atau sebagai apa kalau begitu? Tuhan memberikan petunjuk sebagai objek. Ya. Apakah mungkin hada di sini sebagai objek? Ketika kita memahami itu adalah bentuk satu gitu. Enggak ya? Enggak ya, coba cari yang lain ya. Itu tutup, cari yang lain ya. Cari yang lain nanti biar akan ada berasa sedikit gitu, ada peningkatan. Pertanyaannya adalah, Tuhan memberikan kepada siapa? Kepada segala sesuatu. Qala kami, dia telah menjadi kami, Tuhan Memberikan kepada siapa? Mungkin ini tadi Pak nyambung yang Harun sama Musa ya Pak. Jangan ke belakang dulu, fokus ke yang tadi. Ada jawabannya di situ. Ada jawabannya di situ. Pertanyaannya adalah Tuhan memberikan kepada siapa? Orang alazi, orang yang, iya Pak. Alazi. Kami. Alazi apa mananya alazi? Orang yang. Orangnya dari mana dipahami? Orang-orang yang. Robbana Tuhan kami, dia Tuhan kami ya Pak ya, pada kami. Kita cek dulu ya. Yang bermakna memberikan yang mana? Mati lampu. Yang telah akto. Ya, berarti kira-kira begitu ya, berdasarkan urutan objeknya itu, keterangannya itu berarti akan terletak setelah akto. Oke ya. Itu petunjuknya. Jangan mundur ya, jangan mundur karena objek itu tidak mundur.
tapi dia akan berada setelah itu. Jawabannya di situ. Jawabannya tidak kemana-mana. Kita ulangi lagi pertanyaannya ya. Memberikan kepada siapa atau kepada apa? Makhluknya ya Pak ya. Kepada makhluk ya mungkin ya Pak. Ciptaannya. Bagus. Baik. Memberikan kepada makhluknya begitu? Iya, ciptaannya. Ibu Ya cepet maksudnya. banget jawabnya. Saya baru mikirin, Ibu udah jawab berikutnya. Saya jadi kekirangan jejak. Jadi coba cari jawaban untuk dua pertanyaan ini. Memberikan apa, kemudian memberikan kepada siapa atau kepada apa gitu. Memberikan apa? Memberikan segala sesuatu. Ya. Ya Pak. Memberikan segala sesuatu begitu? Oke, baik. Coba terus berikutnya. Memberikan apa? Memberikan apa tadi apa jawabannya? Memberikan, kalau ini kan berarti kan kula syai'in. Berarti memberikan segala sesuatu. Terus memberikan, memberikan apa jawabannya? Memberikan segala sesuatu. Itu jawaban untuk memberikan apa ya? Memberikan apa ya? Akal pikiran tadi Pak? Yang ada di sini. Jawabannya yang ada di sini aja, biar cepat ketemunya. Memberikan apa? Segala bentuk kejadian kali Ustaz. Kula syai'in. Kholqah. Segala bentuk kejadian kali Ustaz. Masih hidup itunya. Kholqah. Kalau begitu begini. Kalau begitu begini gimana ceritanya nih? Nah, coba saya bikin kalimat ya. Saya bikin kalimat yang serupa dengan itu ya. Saya bikin kalimat serupa dengan itu. Ini apa ya kalimatnya ya? Misalkan kita pakai nama Pak Hamid gitu ya. Mau dipakai apa Pak? Hamid gitu ya? Silahkan Pak. Hamid. Oke, Hamid ya. Nah, Ya. Itu. Hamid. Atau itu kalimatnya ya. Memberikan. Kita tuh berikutnya adalah misalnya begini ya. Oke, gitu ya. Kita pun. Oke. Ini kalau saya tulis begini, apa bisa dibaca tanpa ada barisnya? Bisa. Oke, baik. Apa artinya? Hamid telah memberikan Muhammad buku. Oke, coba sekarang pertanyaannya adalah memberikan apa dan memberikan kepada siapa? Memberikan buku kepada kepada Muhammad. Oke, baik. Dalam bahasa Indonesia, ini ungkapan ini dalam bahasa Indonesia. Ungkapan ini kalau kita ungkap dalam bahasa Indonesia, mana yang lebih dahulu muncul, yang dekat dengan objek dulu, atau dengan keterangan dulu? Mana dalam yang bahasa lebih Indonesia muncul? Maksudnya gimana Pak? Mana yang lebih dulu muncul? Lebih objek dahulu atau muncul kalau dalam bahasa Indonesia yang lebih muncul dalam bahasa Indonesia. Objeknya dulu, baru keterangan, objeknya dulu. atau keterangan dulu baru ke objeknya. Objek baru keterangan Pak. Nah, coba kira-kira kalau begitu ini dalam bahasa Indonesia akan menjadi apa? Muhammad objek memberikan buku baru kepada Hamid telah memberikan objek dulu baru Muhammad buku. Iya, begitu bahasa Indonesianya. Gitu. Hamid telah memberikan buku kepada Muhammad. Gitu. Iya. Buku duluan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ibu-ibu, bapak berasa nggak begitu gaya bahasa Indonesia?
Iya, berasa Pak Guru. Cuman kalau yang untuk yang kulasaiin tadi agak ragu. masih belum ada feeling gitu. Itu Ya, kalau menurut memang Pak Guru, kulasaiin sama holkohu itu bukan satu kesatuan ya Pak Guru ya? tergantung Pak Hamid Tergantung. memaknai satu kesatuan itu apa gitu. Nah, misalnya seperti tadi Pak Guru kita di awal kan ada manusia diberi akal. Kulasyain karena kulasyain bukan hanya manusia tapi juga binatang diberikan insting misalnya gitu ya. Nah, berarti kan kulasyain holkohu itu satu kesatuan kalau itu penjelasannya gitu. Tadi itu yang kita jelaskan itu adalah ini kullasyai'in ini mendapatkan apa dari Tuhan. Mendapatkan apa dari Tuhan? Mendapatkan kholqah gitu ya. Kholqahnya sebagai objek ya. Nah, mendapatkan apa? Mendapatkan kholqah dari Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau begitu apa makna kholqah yang diterima oleh kullasyai'in ini gitu. Maka tadi kalau kullasyai'in ini karena bukan hanya manusia, berarti ya kalau untuk manusia bagian dari kullasyai'in, manusia sebagai bagian dari kullasyai'in akan menerima akal. Kemudian kalau binatang sebagai bagian dari kullasyai'in akan menerima insting misalnya. Kemudian kalau benda-benda mati dari menerima dari Tuhannya, berarti apa kan dia nggak butuh akal, nggak butuh insting, maka kita sebut tadi adalah kodrat penciptaan atau apalah kira-kira begitu. Oke. Jadi jelas, dimaknainya bagaimana ya Pak? Telah memberikan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Indonesia kita sebut dulu objeknya, objek langsung gitu ya, baru objek tidak langsung gitu ya. Objek tidak langsung itu dalam pengertian kepada gitu. Jadi apa dong artinya? Ya ini sedang kita coba, Sesuatu. Ini tiru gaya yang tadi. Ini kira-kira begini, Bu Mute, ininya cara mamanya. Posisi Muhammadan ini sama dengan posisi kullasyai'in. Kira-kira begitu. Nah, posisi kitaban ini sama dengan posisi kholqah. Kira-kira begitu. Ya. Telah memberikan ciptaannya kullasyai'in gitu ya Pak? Betul. Telah memberikan berarti ini atau holkohu dulu ya. Holkohu kullasyai'in gitu ya Pak? Enggak, maksud saya kalau Arabnya jangan di otak-atik Arabnya. Otak kita khususnya bahasa Indonesia kita gitu. Iya kan belum ketemu artinya tadi soalnya. Oh iya. Maksud artinya, saya jadi urutan jadi itunya, artikan kholqah dulu, baru nanti diartikan kullasyai'in begitu. Iya. Telah memberikan apa jadi? Telah memberikan tadi Bu Des, Bu Yurlis tadi sudah dapat ya, Bu apa tadi? Kholqah tadi apa Bu Yurlis? Ciptaan utuh bukan? Untuk ciptaannya. Bu Yurlis apa tadi Bu Yurlis? Kholqah tadi Bu Yurlis. Hah? Ciptaan. Yang lain tadi apa? Kholqah tadi apa? Ciptaan utuh Pak. Kalau saya contohkan ciptaan, baik, ciptaan boleh. utuh. Ciptaan utuh boleh. Pakai itu silakan. Silakan. Telah memberikan ciptaan utuh. Apa ya? Terus? Telah memberikannya ciptaan utuh segala sesuatu gitu. Itu jangan terkaku pada kata per katanya. Seperti tadi contoh yang tadi kita miliki ya. Hamid itu atau Muhammadan kitaban. Tadi apa? Tadi maknanya? Pak Hamid memberikan buku kepada Muhammad. Nah, begitu gayanya. Ya, gayanya. Telah memberikan misalnya yang gini ya Pak, telah memberikan akal pikiran kepada manusia gitu. Bentar, itu aja tadi yang Ibu tadi, kholqah tadi udah punya kan? Kholqah iya, ciptaan utuh. Ya itu begitu aja. Telah memberikan ciptaan utuh. Nah, oke, terus. Kemudian
Terus Kemudian yang tadi, ia yang tadi. kemudian ia memberi petunjuk itu. Jangan, kan Ya, Ibu ini baru belum ketemu kok. kitabannya, belum Muhammadannya tadi, belum Muhammadannya. Kula syai'innya belum itu, belum dapat Iya. apa ya? Heeh. Segala Yang Coba Pak sesuatu Hamid, atau Kepada yang lain coba gimana? kepada segala sesuatu aja, Bu. Nah, Iya. begitu kepada bisa. Kepada segala oh sesuatu. iya 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 iya. Baik baik. Kepadanya tadi Ibu yang hilang, jadi Iya bingung. kepada iya iya. Oh kepada segala sesuatu. Baik. Iya. Gitu. Iya 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 iya. Makasih Pak. Ya. Hmm. pada Kan sesuatu. beda Ibu Bapak sekalian. Coba kalau Ibu Bapak maknai sesuai dengan urutannya. Artinya bisa jadi iya, artinya, tapi kan arti belum tentu menggambarkan pemahaman gitu. Iya. Kan berasa bahwa jadi kira-kira begitu kan namanya apa namanya pemahaman itu. Ini kan ada sesuatu yang diberi kepada sesuatu. Iya iya iya. Nah, baru ini cocok kalau digabung berikutnya. Summa hada. Kemudian ia memberi petunjuk. Iya. Ia telah memberi petunjuk. Berarti gini Pak. Telah memberi berarti tadi dia menjawab Tuhan kami telah memberikan ciptaan utuh kepada segala sesuatu tadi kepada segala sesuatu kemudian ia memberi petunjuk. Iya. Ia telah memberi petunjuk, nggak usah pakai telah Pak. Kalau tidak enak tidak usah tidak enak, pada makna dasarnya saja dulu. Coba ini sedikit nih mungkin bisa lebih meningkatkan soal rasa ya. Rabbuna alladzi a'ta, apa tadi? Rabbuna Tuhan kami yang telah memberikan. Oke, coba ya. Ini Rabbuna yang bermakna Tuhan kami dalam konteks kalimat itu kira-kira sebagai apa? SPBU objek Pak. Objek dari mana? Kola. Apakah kola itu, kola apa tadi artinya? Ia menjawab. Nah, ia telah menjawab. Ya, apakah isi jawaban itu Rabbuna doang? Enggak. Hai Tuhan. Ia menjawab Tuhan kami yang telah memberikan. Enggak, Pak? Enggak, berarti bukan ya. Ya, cari yang lain. Tuh. Berarti kalau misalnya terkait dengan objek dari kola, semua muaknya itu. Sampai selesai kan berarti ya? Iya, kalau soal itu. Sekarang berarti bukan itu yang kita bahas. Lihat Rabbuna dalam rangkaian setelahnya gitu. Rabbuna dan setelahnya. Nah, apa kira-kira posisinya Rabbuna di sini? Objek, Pak. Apa? Objek. Objek dari mana? Subjek kan. Kalau subjek kok kayaknya enggak match ya. Kan SPB. Enggak apa-apa, nanti kan jadi diskusi dan jadi pemahaman kita bersama. Kalau, atau begini, ceknya begini. Apakah ada penanda bahwa Rabbuna sebagai objek? Ada, karena sebentar. Oh enggak, ini kan dipisah ya, robu sama na. Iya. Iya, berarti enggak subjek Pak, iya. subjek. Oke, baik. Nah, kalau dia subjek berarti gitu ya. Berarti setelahnya itu akan menjadi predikat. Betul? Iya, betul. Nah, karena begini, dalam kebiasaan orang Indonesia, setelah subjek biasanya ditambahkan dengan kata apa? Setelah subjek biasanya ditambahkan dengan kata hubung. Apa kata penghubungnya? Ini kalau alazi berarti yang, Pak? Jangan, saya nanya bahasa Indonesia, Ibu. Bahasa Indonesia. Penghubung. Setelah subjek, biasanya dalam bahasa Indonesia ditambahkan kata apa? Iya, yang. Iya, penghubung ya, penghubung. Iya, apa itu katanya gitu. Mungkin penghubung adalah jenisnya, tapi kata penghubungnya apa yang biasa antara yang apa? Pak, yang. Kalau gitu saya bikin kalimat ya. Atau adalah. Oke. Gitu. Nah, coba sekarang Ibu bandingkan antara Ibu tambahkan adalah dengan tanpa adalah setelah memaknai Rabbuna, coba.
Tuhan kami adalah yang telah Tuhan kami adalah nggak enak kalau pakai penghubung. Coba Tuhan bagaimana? kami, Tuhan Bagaimana jadinya? enaknya pakai yang Pak. Tuhan kami yang telah memberikan, bukan adalah, bukan? Coba lihat pertanyaannya. Dia Coba menjawab lihat Tuhan pertanyaannya. kami adalah Kami berkata, siap Tuhanmu Jangan pakai wahai berkata, nggak Musa. seru kalau pakai berkata. Oh iya. Bertanya, kan ada yang nanya. Dia bertanya. Iya. Nah, dia bertanya, Siapa siapakah Tuhan Tuhanmu kamu? wahai Musa? Nah, Dia menjawab, Tuhan kami adalah yang telah gitu ya Pak. Oh iya, dapat. Dia menjawab, Tuhan kami adalah yang telah memberikan begitu. ciptaan utuh. Oh Allah, ya Allah. Memberikan Ya ya Pak, ciptaan paham. segala sesuatu ciptaan kemudian memberi petunjuk. Ya baik. Konteks. Berarti gini, Tuhan ya tadi Tuhan kami, dia menjawab, Tuhan kami adalah yang telah memberikan ciptaan yang utuh kepada segala sesuatu. Kemudian dia telah memberi petunjuk. Iya, begitu. Baik. Ya, terima kasih Pak. Iya, begitu. Jadi begitu ya Ibu Bapak sekalian ya, kita tetap bisa menerima ya cara kita seperti ini karena sejak awal kita sudah membedakan antara terjemahan dan pemahaman. Ya. Dalam pengertian bahwa terjemahan itu bisa saja terjemah kata per kata. Nah, tetapi manakala kita bergeser sampai pada tingkat pemahaman, itu rasanya ada hal yang perlu kita tambahkan, ada hal yang perlu kita kurangi, ya, untuk menunjukkan bahwa pemahaman itu yang kita miliki, kan pemahaman itu ibarat rasa ya, pemahaman itu ibarat rasa, lalu kita milih kata-kata yang paling mampu mengungkapkan perasaan yang kita miliki, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bu Muti. Kita lanjut berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Siapa yang akan ambil bagian? Tentu yang tadi tidak berkesempatan pada sesi yang pertama. Boleh saya Pak Guru? Silakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada hari sekarang, daripada saat ini. Oke. Nah, baik, kita lanjut. Ini adalah Laka ya. Laka, iya. Baik. Laka ini siapa? Apa maksudnya Laka? Kepada Muhammad mungkin ya. Nabi Muhammad ya. Ya, berarti ini yang dibicarakan ini dalam konteks Nabi Muhammad ya. Okay. Berarti al-akhirahnya adalah akhirah Nabi Muhammad, berarti al-ulanya adalah al-ula Nabi Muhammad. Gitu ya. Oke. Kira-kira begitu. Ya, jadi fokusnya ke Nabi Muhammad ini, fokusnya ke Nabi Muhammad. Kira-kira ini, kalau al-akhirah itu adalah untuk Nabi Muhammad, al-ula juga untuk Nabi Muhammad dalam konteks ini, apakah itu bicara tentang dunia dan akhirat? Bukan. Ya, kira-kira yang mana dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad? Kemungkinannya sesudah masa kenabian dan sebelum masa kenabian. Oke, bagus. Ya. Kira-kira itu ya, melahirkan sebuah melahirkan sejarah yang signifikan atau ada yang lebih signifikan dalam kehidupan Nabi Muhammad, yaitu dibandingkan antara sebelum kenabian dan setelah kenabian. Nabi Muhammad ya ada yang signifikan. Sebelum kenabian itu Nabi Muhammad itu belum mendapatkan perintah dari Allah ya dalam hal ini ya, belum mendapatkan tugas dari Allah dibandingkan sesudah kenabian di mana Nabi Muhammad itu mendapatkan tugas dari Allah gitu.
Nah, begini ininya cara mendekatinya. Ya. Sesuatu yang istimewa biasanya meninggalkan jejak prasasti dalam sejarah tidak gitu. Atau misalnya kan orang hebat misalkan meninggalkan nama jalan misalkan gitu ya. Nah, kalau ini ya peristiwa apa yang maksudnya apa yang kita kenal gitu, apa yang menjadi prasasti, apa menjadi penanda gitu. Antara sebelum kenabian dan setelah kenabian misalkan. Apa penandanya? Ada wahyu. Ya. Nabi Muhammad menerima wahyu. Wahyu ya. Tanda-tanda yang lain. Kalau kita mengatakan wahyu, bukankah nabi-nabi yang lain juga dapat wahyu ya gitu ya? Iya, iya. Oh, ini khusus untuk Nabi Muhammad. Nah, dalam konteks Nabi Muhammad nih. Akhir dan awal. Ada akhirah dan ada ula. Atau begini pertanyaan saya, pertanyaan mungkin bisa membantu ya, bisa membantu ya. Dalam kalender yang dikenal oleh umat Islam, ada berapa sistem penanggalan yang dikenal oleh umat Islam? Ada 2, satu Masehi, satu yang berikutnya Hijriah. Ya bagus. Hijriah. Hijriah itu dihitung mulai dari Nabi hijrah ke Madinah dari Mekah. Oke. Nah, berarti itu kan meninggalkan jejak. Nah, kan penting berarti itu kan ya. Dalam konteks itu bisa membantu kita karena itu adalah peristiwa yang sangat penting. Sampai-sampai ajaran Islam itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tadi ada wahyu yang Nabi Muhammad terima sebelum beliau pindah dan setelah beliau pindah. Nah, sampai kita kenal namanya ada surah Makkiyah dan Madaniyah gitu. Nah, kalau itu yang kita pahami ya, kalau kita pahami dalam konteks Nabi Muhammad, berarti apa makna al-akhirahnya, apa makna al-ulanya? Berarti masa Nabi Muhammad sesudah hijriah, sesudah hijrah, kehidupan berarti kan? Ya, dibandingkan dengan sebelum hijrah. Iya, baik. Jadi gimana jadinya? Kalau kita misalnya pakai nama tempat, misalnya gimana? Jadi kalau pakai nama tempat, Madinah pasti lebih baik untukmu dibandingkan dengan Mekah. Iya, kehidupan gitu ya. Kehidupan di Madinah pasti lebih baik untukmu dibandingkan dengan kehidupan di Mekah. Iya, oke kan bisa begitu. Gitu, ya. Nah, ini Bapak sekalian, ini nanti yang saya dalam beberapa kesempatan mengatakan bahasa Arab Qur'ani itu satu tingkat di atas Iqra, tapi satu tingkat di bawah tafsir. Gitu ya. Satu tingkat di bawah tafsir, cara memahaminya. Terus keren. Oke. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhanmu akan memberi. Nah, memberinya apa ya Pak Guru? Memberi objeknya apa? Kalau begitu apa ilmunya? Kalau tidak dimunculkan objek mengindikasikan apa? Sesuatu yang sudah umum ya. Kalau tidak disebut indikasi bahwa objek banyak sekali gitu. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi tidak spesifik yang akan diberikan. Jadi bisa kita pakai misalnya kayak nikmat atau karunia atau itu. Oke. Bisa kemudian memberikan. Bisa kita mengatakan begitu. Ya. Jadi kelak Tuhanmu
pasti akan memberikan karunia hingga engkau ridho. Ingat ilmu memberikan tadi, gimana ilmu memberikan? Memberikan karunianya gitu. Ilmu tadi, memberikan itu. Kan saya mengajukan 2 pertanyaan tadi. Ya, memberikan karunianya kepadamu. Nah, Iya, ada kepadamunya, begitu. ada kaknya. Iya. Kelak Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu hingga engkau ridho. Iya, bisa begitu. Waduh. Tapi Bapak sekalian memang harus diterima bahwa Al-Qur'an ya itu singkat, ya, padat makna, diantaranya dengan apa? Ada bagian-bagian umum yang dikenal tapi tidak dimunculkan. Gitu. Oke. Karena itu Bapak sekalian, kita tidak akan bisa optimal memahami Al-Quran kalau mengandalkan Quran terjemah per kata. Nggak akan tertangkap yang semacam itu, nggak akan tertangkap. Ya. Tidak akan tertangkap hal-hal semacam itu. Nah, tapi ini tentu kita tidak sekompleks atau tidak selengkap, tidak sekomplit tafsir. Kalau tafsir panjang lagi ceritanya. Karena itu Bapak sekalian, ini kalau kita sudah masuk seperti ini nanti kan setahap demi setahap, bahasa Arab Qur'ani mulai dari Qur'ani 5, ya 5 itu sebenarnya sudah semakin mirip dia dengan tafsir, tapi dia belum jadi tafsir gitu. Kenapa? Aspek yang disentuh itu adalah dari aspek bahasa, ya, baru aspek bahasa. Belum sampai kalau tafsir itu hikmahnya, belum pada implikasi hukum dan sebagainya dan sebagainya. Baik, itu ibu-ibu sekalian. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini sedapatnya kita lanjutkan. Untuk yang ba, tadi seperti yang sudah kita beri pengarahan di awal, ini akan berkaitan dengan kata dasar qadha yaqdi. Baik, kita baca bersama-sama kembali lagi. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Wa likulli ummatir rasul fa idza jaa rusuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Oke, itu dia ayat yang akan kita kaji pada bagian yang kedua. Untuk bagian pertama, Al-Baqarah 117. Silakan ada ibu-ibu sekalian yang ingin dibahas dulu dari segi makna mufradat pokok. Nggak ada Pak Guru. Oke, baik. Silakan Bu Ida. Saya lagi. Iya, kan kita karena putaran kedua, tadi putaran pertama udah selesai, Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lain kali kalau gitu, alhamdulillah saya lagi gitu dong. Saya lagi gitu. Rezeki. Qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila ketetapan urusan, maka sesungguhnya apabila dia telah menetapkan suatu urusan kali ya Pak Guru ya. Apabila dia telah menetapkan suatu urusan,
maka sesungguhnya dia tinggal berkata padanya, jadilah, maka jadilah. Iya, bagus. Nah, coba ya Bu Ida ya, seperti Ya. halnya tadi, kola itu kan bisa berarti bertanya, gitu ya. Kemudian tadi Ya. kola juga bisa berarti menjawab, kan tergantung isi dari perkataan tersebut. Kalau mempertimbangkan itu, kira-kira kola di sini apa maknanya? Dia tinggal berkata, dia Jangan tinggal berkata lagi maksudnya, biar lebih itu loh Bu, lebih spesifik gitu perkataannya itu apa gitu. Apakah bermakna apa tadi saya aja Bu Fatimah? Apa ngomel gitu? Enggak katanya, bertanya katanya gitu. Jangan pakai berkata gitu. dia tinggal melakukan apa ya? Otak saya itu nggak nyampe. Ibu Bapak sekalian, yang lain kira-kira apa di sini kolanya? Mungkin memerintahkan Pak Guru. Dari mana kita duga memerintahkan? Kan memerintahkan kamu jadilah. Jadi dia Nah, gitu. iya di situ. Jadilah. Nah, kan kita merintah tuh. Jadilah. Oh ya. Bisa di itu. Jadi deh ini. Bu Ida bisa. Iya. Nah, bagaimana jadinya? Apabila dia telah menetapkan suatu urusan, maka sesungguhnya dia tinggal memerintahkan baginya, padanya jadilah. Jadilah. Iya. Dipakai dong itu pemahamannya kun. Itu bentuk berapa Bu Ida? Amar. Iya, domirnya apa? Engkau. Nah, berarti kun artinya? Jadilah engkau, maka jadilah. Fayakunu ada berapa kata? 2. Yang pertama apa? Pak. Terus yang kedua? Yakunu. Yakunu bentuk berapa? Bentuk 2. Domirnya? Hum. Apa? Bentuknya hum. Dari mana diduga hum? Ada ya, ada wawu. Depan, wawu di belakang. Apa? Ada ya, depan. Ya di depan, wawu di belakang, wawu nun di belakang. Kalau iya di depan dan wawu nun itu tambahan apa pokok Bu Ida? Ya tambahan. Oh, tambahan Pak Guru, tambahan. Kalau iya dan wawu nun dianggap tambahan berarti pokoknya berapa? 2 ya? Hah? 2. Kuno. Ibu menjawab pertanyaan saya yang mana? Iya Pak Guru. Tadi ya, ini 2. Kalau iya dan wawu nunnya dianggap tambahan berarti pokoknya kaf doang begitu? Kaf doang. Hah? Iya. Enggak memenuhi syarat. Pokok itu kan 3, Bu Ida. 3. Kuno. 3 huruf dasar. Wow, kuno. Pak kuno. Yang seperti ini kali Pak Guru, kun ini kasih nun. Apa? Sama nun. Kan enggak memenuhi kalau cuma 2, Bu Ida. Ilmunya kan 3 pokok. Iya. Berarti mana 3 itu? Wawu nun. Apa? Wawu nun. Oke, bagus. Kalau begitu yakunu domirnya? Wah doang. Iya. Iya, jadilah. Oke, sudah? Wawu nun ini bukan itu Pak Guru, bukan hum. Itu tadi yang saya tanyakan. Kalau wawu nun ini hum, lalu pokoknya apa di yakunu itu? Ya. Bukan selalu pertanda jamak. Penanda jamak. Jangan begitu. Saya bilang dulu dari awal juga kalau belajar bahasa jangan pakai selalu.
beresiko. Iya, iya, Pak. Kenapa? Karena waw nun yang kita anggap sebagai penanda itu bukan kategori huruf pokok gitu. Kalau ini huruf pokok. Itu artinya ini yakunu kalau nanti ada perubahan menjadi hum, tambahkan lagi waw nun. Waw nun yang ditambahkan itu Berarti yakunun. iya, yakununa, jadinya begitu. Jadi beda posisinya waw nun di yakununa dengan waw nun di yakun. Jadi yakunu itu seperti yakulu gitu. Seperti yakumu. Yakunu. Ya. Yaitu sama-sama sebagai bagian dari huruf pokok gitu. Karena. Baik. Berarti Baik, tetap yo pegang sekalian. tiga prinsip ya Pak ya, tetap dipegang prinsip Iya, ya. betul. Iya, iya. Ya, Pak. Betul, Baik, itu terima kasih. 3 huruf pokok. Maka dulu kita ibaratkan penanda-penanda yang kita kenali misalnya ya di madin misalnya berubah di kiri itu ada waw alif, ada ta, ada ti, ada dan sebagainya, ada nun misalnya dan sebagainya. Itu adalah huruf-huruf di luar pokok. Huruf-huruf di luar pokok. Iya. Baik, itu dia Ibu-ibu sekalian. Baik, Pak Guru. Tuh untuk kesempatan ini kita di latihan bak 1 ayat yang bisa kita bahas melihat waktu yang kita miliki. Untuk sisa ayatnya insya Allah kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua diberikan sehat walafiat istiqomah sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan-kesempatan yang datang. Amin. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu Bapak sekalian.